Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Oke, sebelum kita cari tahu kenapa sih air laut itu asin, jadi kalau kalian juga baru tahu, ternyata bumi kita itu kan memang dikenal sebagai planet biru ya, yang mana memang 70%-nya itu merupakan air. Jadi kalau dilihat dari luar bumi, bumi kita itu memang paling banyaknya itu adalah air. Tapi kalau kalian tahu, komposisinya itu sekitar 97,5%-nya itu merupakan air asin. Jadi air tawarnya itu cuma 2,5%. Air tawarnya cuma 2,5%. Terus kira-kira ini udah termasuk yang di kutub belum? Iya. Jadi air tawar yang 2,5%-nya itu yang ada di dalam tanah dan yang ada di permukaan juga yang termasuk ada di kutub kutub utara dan kutub selatan yang membeku. Dan kalau udah bentuknya es belum tentu kita bisa pakai dong. Nah, berarti memang bumi kita itu rata-rata terdiri dari air asin, teman-teman. Nah, terus pasti kalian bertanya lagi, kok kalau gitu kenapa ada air asin sih ya di bumi kita? Ada yang udah bisa mikir nggak kira-kira kenapa ya? Kok di bumi kita ada namanya air asin? Asin itu kan kita tahu kan rasa asinnya itu dari garam. Kira-kira garamnya itu terbentuknya dari apa? Kok bisa ada di laut aja? Kenapa di darat nggak ada yang namanya air asin? Penasaran dong pastinya. Nah, kenapa air laut asin padahal air tawar di tengah hujan, sungai, dan di es itu juga, di es kutub, itu kan nggak asin ya rasanya. Kenapa kok air laut aja yang rasanya asin? Nah, jadi memang sebenarnya air laut itu memiliki kadar garam karena bumi kita itu dipenuhi oleh garam-garaman yang mengandung mineral yang juga terdapat di batu-batuan dan juga di tanah. Nah, contohnya itu kayak natrium, kalium, kalsium, dan juga yang lain-lain. Nah, kalau gitu kalian pasti pernah berpikir nggak sih kira-kira berapa banyak sih kandungan garam yang ada di laut sampai-sampai bikin laut itu rasanya asin? Atau kalian termasuk yang pernah berpikir juga kalau air laut itu asin gara-gara ikannya nggak pernah mandi? Ayo, siapa yang mikir kayak gitu? Nih ya, padahal kalau kalian tahu nih sebenarnya air yang biasa kalian minum, nih di botol minum, di gelas minum yang kalian minum sehari-hari, itu sebenarnya mengandung garam juga loh. Cuma kandungan garam yang kita minum di air mineral atau air tawar itu tidak sebanyak yang ada di lautan tadi gitu. Jadi kita sampai nggak ngerasain tuh konsentrasi rasa garamnya tadi, asinnya tadi sampai nggak kerasa. Kalau kalian juga pernah dengar tuh, yang tagline iklan minuman yang minuman air mineral yang bunyinya, ada manis-manisnya gitu karena dari alami kan, air alami pegunungan. Nah, karena memang mineral-mineral dalam tanah itu melarut di dalam air gitu. Nah, jadi alasannya kenapa sih kok bisa sampai di laut itu asin? Ini sebenarnya alasannya cuma satu, yaitu karena adanya hujan. Nih, hujan ini nih yang menjadi faktor air di permukaan bumi kita itu saling terhubung, saling menyatu gitu dan banyaknya terakumulasi di laut tadi. Oke, kalau diceritain secara singkat, ketika air hujan turun ke bumi kita, kan dia turunnya itu menghantam batuan. Jadi ada batu-batuan, ada daratan, ada tanah. Nah,
ketika dia masuk dan meresap ke dalam tanah, kan di dalam tanah itu, di dalam batuan tadi yang dia hantam dari air hujan tadi, itu kan mengandung garam dan juga mineral kan. Nah, kemudian dia membawa tuh garam dan mineralnya tadi, kemudian mengalir, bisa di aliran di bawah tanah kan, terus bisa juga mengalir di sungai-sungai. Nah, ketika sudah sungainya mengalir membawa air-air yang tadi, kan lama-kelamaan akan bermuara ke laut kan. Nah, jadi garam dan mineral tadi terbawalah itu melalui aliran-aliran air tadi. Nah, peristiwa turunnya hujan tadi memang sebenarnya masuk dalam sebuah siklus sistem yang ada di bumi kita. Jadi ada aliran air yang terus berputar, namanya siklus air atau siklus hidrologi. Kalau kalian lihat di gambar ini ya, jadi kalau misalkan ada hujan itu turun di atas daratan, kemudian meresap ke dalam air tanah atau dia melalui sungai, itu nanti alirannya akan kembali lagi ke laut. Kemudian menguap lagi ke atas menjadi awan-awan, kemudian jatuh lagi sebagai hujan. Nah, itu yang tadi namanya siklus air. Nah, jadi ketika terjadi dan mengalir peristiwa yang kembali ke tadi, dataran kurang lebih rendah. seperti ini ya. Dan fenomena Tuh, tersebut airnya mengalir dari hujan tadi di dataran rendah, kemudian dia mengalir dari sungai atau dari nih aliran bawah tanah, itu dia akan mengalir mengalir ke tempat yang kembali lebih ke rendah. Dan dataran tempat yang paling rendah. rendah itu memang di Dan laut. fenomena Jadi tersebut ketika akan semuanya itu terus mengalir, terulang pasti akan menciptakan bermuara sebuah ke siklus laut. yang terjadi. Nah, proses siklus air tadi memang akan terus berputar seperti itu, ya. Jadi ketika mineral yang tadi mengalir melalui air sungai dan aliran bawah tanah tadi, dia akan terbawa ke laut. Nah, jadi kiriman garam dan juga mineral yang ada dari air tadi bukan hanya dikirimkan dari aliran air sungai atau dari daratan saja, tapi ketika proses seperti ini nih, air laut yang memang ketika membuat gelombang dan dia menghempas ke daratan, nah biasanya kan akan menciptakan sebuah percikan seperti ini ya, kalau dia menghempas batuan-batuan yang ada di pinggir pantai, kalau misalkan pantainya itu ada tebing-tebing seperti ini, pastinya kan dia akan saling bertabrakan tuh air dengan tebingnya. Nah, prosesnya seperti ini, airnya pun bisa mengikis batuan, yang dimana batuannya lama-kelamaan itu bisa habis nih. Tuh, kalian bisa lihat kan yang bagian tebing yang bagian bawahnya dekat dengan ombak, itu biasanya lebih lebih cengkung kan dibandingkan yang atas. Itu karena biasanya terkena oleh ombak-ombak ini. Nah, terus bagian-bagian batuannya kemana? Tentunya terbawa oleh aliran air lautnya ini, yang dimana juga menambah asupan atau pasokan garam dan mineral untuk air laut, gitu. Nah, ketika mineral-mineral yang tadi sudah terakumulasi nih tadi, sudah terbawa terus kan ke laut. Nah, ketika matahari tadi memanasi air laut, yang teruap ke atas udara itu hanya H2O, ya, hanya berupa uap air. Jadi, mineral-mineral yang tadi terbawa oleh aliran air tadi, dia mengendaplah tuh di bawah air laut tadi. Jadi mengendap di laut. Yang otomatis kalau misalkan kalian belajar ilmu kimia, ilmu fisika, ketika mineral-mineral itu saling bertemu, molekulnya itu kan saling menyatu dan mengikat. Akhirnya mereka bisa membentuk yang namanya senyawa gitu. Nah, kalian juga pasti penasaran kan sebenarnya yang bikin air laut itu bisa asin, kandungannya itu apa saja sih? Jadi kandungan garam di air laut itu apa saja? Nah, mineral-mineral tersebut yaitu seperti natrium sekitar 31%, ada klorida sebanyak 55%, dan ini dua zat ini adalah yang memiliki kandungan paling banyak di laut. Kemudian sisanya ada sulfat 8%, magnesium 4%, kalsium 1%, potasium atau yang kita kenal juga sebagai kalium itu 1%, dan sisanya berupa zat-zat seperti bikarbonat, strontium, terus ada bronida, ada asam borak, dan juga ada fluorida. Nah, jadi itulah kenapa kok mineral-mineral di laut itu sebenarnya nggak cuma satu aja ya, tapi kita biasa kenal juga dengan NaCl gitu kan, karena memang paling banyak kandungannya itu ada di natrium dan juga di klorida.
Nah, kalau dalam ilmu kimia, ketika senyawa itu saling terikat, jadi mereka akan membentuk sebuah ikatan. Nah, di sini kan tadi kandungan mineralnya paling banyak itu ada natrium dan juga klorida kan. Nah, ketika molekulnya saling bergabung, itu akan membentuk namanya zat NaCl, yaitu natrium klorida. Nah, itulah yang kenapa kok garam dapur itu disebut sebagai NaCl, karena kandungannya paling banyak ada di garam laut. Nah, makanya kalau kita misalkan mau bikin juga zat-zat itu bisa ya, karena memang sebenarnya zat-zat tersebut bisa kita bentuk juga. Kalau tinggal menggabungkan Na dan Cl, kita bisa membentuk sebuah garam dapur. Kurang lebih seperti itu. So, kalian sudah tahu kan alasannya kenapa sih kok air laut itu asin? Jadi jangan lagi kalian jawab karena ikannya belum mandi. Jadi alasannya karena memang banyaknya mineral-mineral yang terakumulasi di dalam laut. Sehingga air laut itu makin lama makin asin. Tapi kalian juga tahu nggak sih kalau kadar garam di masing-masing lautan itu juga berbeda kandungannya. Kira-kira alasannya kenapa? Kayak kalian tahu nggak, Laut Mati itu adalah laut yang paling tinggi kandungan garamnya di dunia. Kok bisa ya? Kan lautnya kan hampir sama. Kok bisa paling asin? Ayo, penasaran? Kalau penasaran, jangan lupa klik subscribe dulu, like, kemudian komen kalau kalian pengen dibahas juga nih tentang kandungan garam di Laut Mati. Oke, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa ya untuk tetap dukung terus channel SMPI Terput TV. Sampai ketemu lagi di pembahasan. Ayo kita cari tahu tentang yang lainnya lagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.